Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu lagi kita pada seri kedua untuk playlist POM-QM versi 5 untuk Windows. Ya. Nah, di sini ya teman-teman saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi POM-QM versi 5 untuk Windows ya, khususnya untuk modul linear programming yang sudah kita bahas kemarin malam ya. Oke. Di sini saya masih pakai contoh kasus yang ada di bahan di bab 2 itu ya, di mana seorang pengusaha bank kimia membuat dua macam cairan pembunuh serangga. Itu cairan superior yaitu C1 dan cairan standar yaitu C2. Kemudian kedua jenis cairan ini ya diproduksi dengan menggunakan dua bahan yaitu bahan A dan B, komposisi yang berbeda-beda ya. Nah, untuk cairan C1 ya itu menggunakan 1 unit bahan A dan 3 unit bahan B. Sedangkan setiap liter untuk yang cairan standar itu menggunakan 2 unit bahan A dan 1 unit bahan B. Bahan A dan bahan B itu hanya terbatas sebanyak masing-masing 20 unit ya. Kemudian keuntungan yang diperoleh kalau menjual cairan superior itu atau saat membuat cairan superior itu nanti kalau dijual dia akan dapat untung 30.000 ya untuk cairan yang C1 atau yang superior. Kemudian untuk cairan yang C2 atau cairan yang standar itu kalau dijual nanti akan dapat keuntungan 20.000. Nah, jika diasumsikan bahwa semua cairan yang dibuat itu laku terjual, berapa liter cairan masing-masing dari jenis tersebut yang harus dia buat setiap hari agar mendapatkan keuntungan yang maksimum. Oke. Di sini model linear programmingnya secara manual ya. Sudah saya buatkan seperti ini. Ini model riset linear programming dari kasus ini ya. Yang pertama adalah variabelnya dulu kita tentukan. Variabelnya yaitu X1 untuk cairan C1 yang superior dan X2 untuk cairan yang standar ya, atau C2. Nah, fungsi sasaran atau fungsi tujuannya ya sudah jelas bahwa ingin memperoleh keuntungan ya. Berarti fungsinya adalah memaksimumkan X1 dan X2 sama dengan 30.000 X1 ini ditambah 20.000 X2 atau 30.000 cairan C1 nanti yang akan terjual itu ditambah 20.000 dari cairan C2 yang akan terjual. Ini adalah fungsi tujuannya. Nah, fungsi kendala teman-teman bisa dilihat pada tabel kendala di bawah ini ya. Di sini ada kolom bahan. Bahan A itu digunakan untuk membuat cairan superior sebanyak 1 dan cairan standar itu sebanyak 2. Kemudian di sini pasokannya ada 20 ya. Kemudian bahan B itu digunakan untuk bikin cairan superior C1 sebanyak 3 dan cairan standar sebanyak 1. Batas pasokannya juga ada 20 untuk bahan B. Keuntungan C1 itu 1 liternya itu 30.000 dan C2 itu 20.000. Jadi kalau kita tuliskan di sini kendalanya seperti ini ya. Kendala 1 itu sama dengan X1 ditambah 2X2 kurang dari situ. Saya cari simbolnya dulu. Kurang dari sama dengan 20. Kemudian kendala 2, di situ kita tuliskan kayak gini ya. Kendala 2 adalah 3X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 20. Di mana ya X1 dan X2 nilainya nanti harus lebih besar atau sama dengan 0. Itu syaratnya kayak gitu. Nah, jadi sudah terjadi sebuah model riset linear programming ya dengan memuat variabel yang akan dibahas, kemudian fungsi tujuan yang menjadi peran utama di sini ya, kemudian fungsi kendala yang sudah kita gambarkan dalam tabel dan kita tulis notasinya seperti ini. Nah, sekarang ya menjawabnya itu ya, cara menjawab kasus ini kita tidak menggunakan
secara manual ya, tapi kita permudah dengan menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi POM-QM versi 5 untuk Windows ya. Sekarang kita coba masukkan di aplikasinya ya. Nah, pada aplikasi ini teman-teman ya, kita harus sesuaikan dengan modul yang akan kita pakai ya. Caranya bagaimana? Teman-teman langsung aja ke modul linear programming pada aplikasi ini, teman-teman double klik. Nanti akan muncul jendela Create Dataset for Linear Programming. Artinya membuat data untuk modul linear programming. Sekarang kita isi aja namanya kayak gini. Kasus linear programming. Nah, di sini ada number of constraints ya, atau jumlah dari kendala yang ada. Kendala kita tadi cuma ada 2, teman-teman, berarti kita isi 2 di sini. Kemudian ada number of variables ya, berarti jumlah dari variabel yang kita pakai. Jumlah variabelnya cuma ada 2, berarti kita pakai atau kita tulis 2 di sini. Kemudian objektifnya atau tujuannya ya, karena tadi di soal itu memaksimalkan keuntungan, berarti objektifnya adalah maximize yang kita pilih. Bukan minimize. Minimize itu untuk meminimumkan biaya. Karena objektifnya atau fungsi tujuannya tadi adalah memaksimalkan keuntungan, maka pada kolom objektif kita pilihnya maximize. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada sebuah tabel yang hampir mirip dengan tabel kendala tadi ya. Bedanya adalah ada tambahan baris maximize di sini. Yang akan kita isi nanti dengan angka yang ada pada fungsi tujuan. Ya, ini saya lebarin dulu kolomnya karena di sini nanti akan saya tambahkan nama pada variabelnya ya, biar lebih jelas gitu. Nah, di sini kita edit dulu namanya ya. X1-nya kita perjelas di sini dengan cairan C1. Kemudian di X2 itu kita perjelas dengan cairan C2. Nah, pada kolom maximize ini ya, kita bisa rubah di sini namanya jadi fungsi itu, oh nggak bisa ya, sorry. Nah, pada maximize ini namanya nggak bisa diganti teman-teman ya, tapi yang kita bisa ganti pada kolom angkanya ini. Di sini kita ganti dengan 30.000 tadi ya. Terus yang di cairan C2 kita ganti dengan 20.000. Oke. Jadi dia akan terbentuk fungsi tujuannya yaitu memaksimumkan 30.000 X1 atau 30.000 dari cairan C1 ditambah 20.000 X2 atau 20.000 cairan C2. Nah, pada constraint yang pertama ini bisa kita rubah namanya jadi kendala 1. Kendala 1 tadi isinya adalah X ya. Oh, sebentar, sorry. Salah. Saya ulang, kendala 1 tadi isinya adalah 1. Bahan A itu 1 untuk membuat cairan C1 dan untuk membuat cairan C2 itu tadi saya lihat dulu ya. Cairan C2 itu menggunakan 2 bahan A, berarti di sini kita isi dengan angka 2. Nah, pada kolom ini ya, ini kolom pertidaksamaannya, karena bahan bakunya tadi terbatas, teman-teman, maka fungsi yang lebih cocok di sini adalah kurang dari sama dengan ya. Bukan kita pakai sama dengan atau lebih dari sama dengan, tapi kurang dari sama dengan. Artinya adalah bahan yang bisa digunakan ya pada kendala 1 yaitu bahan A itu hanya bisa digunakan kurang dari atau sama dengan 20 untuk membuat 2 jenis cairan tersebut. Berarti di sini kita isi dengan angka 20 sesuai pada tabel kendala. Dan pada baris terakhir yaitu kendala 2 ya. Kendala 2. Nah, pada kendala 2 tadi bahan B ya itu digunakan untuk membuat cairan C1 itu sebanyak 3. Ya. Dan cairan C2 digunakan sebanyak 1 ya, bahan B-nya untuk membuat cairan C2 digunakan sebanyak 1. Nah, di sini fungsi kendalanya ya, pertidaksamaannya kita pakai yang kurang dari sama dengan. Karena
bahan B tadi itu terbatas sebanyak 20, jadi hanya bisa digunakan kurang dari 20 atau sama dengan 20 itu sendiri untuk membuat cairan C1 dan juga cairan C2. Di sini kita isi 20. Setelah semuanya terisi seperti ini ya, teman-teman semua, kita cek lagi sebelum kita klik solve ya. Kita cek dulu apakah sudah sesuai dengan model yang kita pakai tadi ya. Apakah sudah sesuai? Kita cek dulu di sini cairan C1, cairan C2 ya, X1, X2. Kemudian fungsi tujuannya sudah 30.000 ditambah 20.000 ya, maka di sini equation formnya menjadi maximize 30.000 X1 atau cairan C1 ditambah 20.000 X2 atau cairan C2. Kemudian pada baris kendala 1 kita cek lagi ya. Untuk X1 tadi cairan C1 menggunakan 1 liter bahan A atau 1 unit bahan A. Kemudian untuk cairan C2 menggunakan 2 unit bahan A ya. Yang bahan A itu terbatas jadi 20 gitu. Maka fungsi kendala yang pertama adalah X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 20. Kemudian pada fungsi kendala yang kedua ya, itu bahan baku B digunakan untuk membuat cairan C1 sebanyak 3 unit. Ya, dan untuk membuat cairan C2 atau X2-nya sebanyak 1 unit. Dan bahan baku B itu terbatas sebanyak 20. Sehingga fungsi kendala yang kedua adalah 3X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 20. Nah, kalau sudah teman-teman ya, kita tinggal klik solve saja. Kita klik solve. Nah, di sini akan terlihat ya hasil dari linear programming results. Teman-teman bisa lihat di sini pada tabel yang sudah jadi ini ya. Solusinya adalah apabila perusahaan itu ingin. Jadi kalimat kesimpulannya kayak gini. Yang nanti akan teman-teman muat di Microsoft Word-nya adalah tabel linear programming result dan juga grafiknya. Tapi yang diberi penjelasan kesimpulan itu hanya pada tabel linear programming result. Jadi cara ngasih kesimpulannya kayak gini kalimatnya. Apabila perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang maksimum dari kedua cairan tersebut, yaitu cairan C1 dan cairan C2, maka perusahaan harus memproduksi sebanyak 4 unit cairan C1 dan 8 unit cairan C2, di mana ya, kombinasi tersebut akan menghasilkan keuntungan yang maksimal sebesar 280.000. Didapatkan dari 4 unit cairan C1 dikalikan keuntungannya yaitu 30.000 ditambah 8 unit cairan C2 dikalikan keuntungannya yaitu 20.000. Sehingga hasilnya adalah 120.000 ditambah 160.000, maka akan menghasilkan 280.000. Nah, sekarang kita coba beralih pada grafiknya ya. Kita klik aja di sini graph. Nah, teman-teman bisa lihat grafik di sini ya. Pada daerah yang saya warnain ini ya. Ini ada daerah yang saya garis dengan warna hitam di sini. Ini adalah area maksimumnya. Ini area maksimum atau disebutnya dengan visible area. Ini adalah visible area. Ini visible area. Jadi pada visible area inilah ya, keuntungan yang maksimum itu terjadi tadi. Nah, kita bisa lihat di tabel di sini. Di situ akan menghasilkan 4 alternatif ya, jawaban yang bisa diambil oleh si pemilik tadi. Alternatif pertama adalah tidak membuat apapun. Berarti tidak ada keuntungan, tidak ada kerugian ya. Di sini 0 cairan C1 dan 0 cairan C2. Maka keuntungannya juga akan 0. Kemudian ya, pada alternatif yang kedua, tidak memproduksi cairan C1 dan memproduksi 10 cairan C2. Maka akan mendapatkan keuntungan 200.000 di sini. Alternatif yang ketiga adalah
membuat 6,67 cairan C1 dan 0 cairan C2, maka akan dapat keuntungan yang maksimal sebanyak 20.000. Kemudian alternatif yang terbaik yaitu alternatif yang keempat, memproduksi 4 cairan C1 dan memproduksi 8 cairan C2, sehingga nanti akan mendapatkan keuntungan yang maksimal sebesar 280.000. Maka ya, keputusan yang harus diambil oleh si pemilik tadi adalah dengan memproduksi 4 cairan C1 dan 8 cairan C2 agar dia bisa mendapatkan 280.000, yaitu keuntungan yang maksimal ini. Digambarkan pada grafik ini. Nah, jadi tadi yang dimuat nanti di Microsoft Word-nya adalah tabel hasil linear programming result dan juga grafik ini ya, teman-teman. Tapi kalimat kesimpulannya cukup diberikan pada tabel linear programming result. Seperti itu. Nah, ini kalau sudah kita klik save ya, cara klik save-nya ya, kita klik gambar disket di sini ya. Kemudian nanti akan muncul jendela penyimpanan. Di sini saya kasih nama aja tutorial kasus metode linear programming. Nah, silakan teman-teman namai hasil analisa ini dengan misalkan hasil analisa linear programming tugas mandiri pertemuan 2 gitu. Kita klik aja save ya. Kalau udah selesai kita keluar dari aplikasi ini, kita pilih file, kemudian kita klik exit. Do you really want to exit the program? Kita klik aja OK. Nah, itu teman-teman ya video dari saya untuk seri yang kedua pada serial POM-QM for Windows ya. Semoga bermanfaat video ini untuk teman-teman semuanya dalam mengerjakan tugasnya ya. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.